Bab ke-85. Bukannya langsung menjawab, Dava malah mengelus kepala Galena dengan lembut. Habiskan dulu, ucapnya santai. Galena semakin penasaran, tapi tetap menurut dan mulai makan dengan cepat. Melihat istrinya makan seperti dikejar hantu, Dava terkekeh gemas. Ia mencubit pelan pipi Galena yang penuh makanan, membuat pipi cabi itu semakin mengembung. Pelan-pelan, nanti tersedak, goda Dava. Galena mendengus, berusaha menelan makanannya lebih cepat. Habisnya kamu bikin penasaran, gumamnya setengah kesal. Setelah selesai makan, Galena dengan semangat mencuci piring kotor dan langsung menuju ruang keluarga. Dava hanya menggelengkan kepala melihat tingkah istrinya, merasa lucu. Cepat duduk, ucap Galena bersemangat. Dava menurut dan duduk di sampingnya, tapi sengaja tetap diam. Ia hanya menatap Galena dengan ekspresi sulit ditebak, menikmati bagaimana gadis itu semakin penasaran. Galena mulai kesal. Ih, kenapa malah diam? Ayo jelasin apa maksudmu bilang begitu, desaknya. Dava tersenyum tipis sebelum akhirnya menyerah menggoda istrinya. Ia menatap Galena dengan serius. Gadis kecil pemberani di taman kota, ucapnya penuh makna. Galena mengernyitkan dahi, mencoba mengingat. Perlahan, kilasan masa kecilnya muncul dalam benaknya. Flashback on. Seorang anak laki-laki kecil duduk di bangku taman kota, tenggelam dalam bukunya. Ia tidak peduli pada suara anak-anak lain yang berlarian dan tertawa di sekitarnya. Namun, sekelompok anak laki-laki tiba-tiba mendekat. Hei, kamu nggak bosan baca terus? Salah satu dari mereka mencibir. Anak laki-laki itu tetap diam, matanya masih terpaku pada halaman buku. Basi banget, ekspresinya datar terus. Dasar anak tidak punya ekspresi. Ejek anak lain membuat teman-temannya tertawa. Anak laki-laki itu akhirnya menutup bukunya dan bangkit berdiri. Pergi. Suaranya datar, tapi tegas. Oh, jadi berani, ya? Salah satu anak mendorong bahunya, membuatnya mundur selangkah. Ia melawan, mencoba membalas dengan mendorong balik. Tapi jumlah mereka lebih banyak, dan tubuh mereka lebih besar. Tak butuh waktu lama sebelum ia terdorong jatuh ke tanah. Lihat! Anakku tuh buku mana bisa melawan. Tepat saat salah satu anak hendak menarik kerah bajunya, sebuah suara melengking menghentikan mereka. Jangan ganggu dia. Seorang anak perempuan dengan rambut berkepang berlari mendekat. Matanya menyala penuh keberanian dan tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Anak-anak yang mengganggu itu tertawa. Lihat, dia datang menyelamatkan si kutu buku. Tapi anak perempuan itu tidak peduli. Dengan langkah mantap, ia berdiri di depan anak laki-laki yang terjatuh, melindunginya. Kalian pengecut, beraninya keroyokan? Suaranya lantang, penuh kemarahan. Salah satu anak yang lebih besar melangkah maju. Terus kenapa? Mau melawan juga? Tanpa ragu, anak perempuan itu mengangkat tinjunya dan menyerang. Ia meninju salah satu anak laki-laki di pipi, membuatnya terhuyung ke belakang. Apa-apaan sih? Tak ingin berurusan lebih jauh, para pengganggu itu akhirnya berlarian pergi, meninggalkan mereka. Anak perempuan itu menghela napas, lalu menoleh ke anak laki-laki di belakangnya. Hei, kamu nggak apa-apa? Anak berkacak pinggang dan ekspresi galak, gadis kecil itu menatapnya tajam. Ih, kamu ngeselin banget. Pantas saja kamu dirundung. Hei. Bocah laki-laki itu menaikkan satu alisnya. Kenapa? Tanyanya datar. Gadis kecil itu menghela napas keras. Ya jelas ngeselin. Aku nolongin kamu. Tapi kamu malah pergi gitu aja tanpa bilang apa-apa. Minimal bilang makasih kek. Bocah laki-laki itu tetap diam, menatap gadis kecil itu dengan ekspresi datarnya yang seolah tidak terganggu sedikit pun. Anak laki-laki itu akhirnya menyerah. Makasih. Ucapnya masih datar.
Gadis kecil itu semakin gemas. Ia tiba-tiba meraih wajah bocah laki-laki itu dengan kedua tangannya dan menarik sudut bibirnya ke atas. Harus senyum, perintahnya. Bocah laki-laki itu terkejut sejenak sebelum akhirnya menepis tangan gadis kecil itu dari wajahnya. Kenapa harus senyum? Tanyanya lagi dengan nada datar. Karena kalau kamu senyum, nggak akan ada yang ngerundung kamu lagi. Mereka pikir kamu aneh karena kamu nggak pernah senyum. Bocah laki-laki itu masih menatapnya tanpa ekspresi. Jadi, kalau aku senyum, mereka nggak bakal ganggu aku lagi. Ya, mungkin nggak langsung berhenti, tapi setidaknya mereka nggak akan nanggep kamu aneh. Bocah laki-laki itu berpikir sejenak, lalu menghela napas pelan. Aku nggak suka senyum kalau nggak ada alasan. Gadis kecil itu mendengus. Dasar kamu aneh. Pokoknya mulai sekarang, kamu harus belajar senyum. Bocah laki-laki itu hanya diam, lalu berbalik dan mulai melangkah pergi. Gadis kecil itu masih kesal, lalu tiba-tiba berteriak. Kata Bang Al, kalau orangnya ngeselin, nantinya bakal dapat jodoh yang ngeselin juga, kayak Bang Ao. Bocah laki-laki itu berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Gadis kecil itu melipat tangan di dadanya dan menghentakkan kakinya. Sebel. Pokoknya nanti kalau ketemu dia lagi, aku harus bikin dia senyum lebar banget. Tak lama kemudian, dua pria dewasa yang tampak seperti pengawal mendekatinya dengan wajah khawatir. Nona kecil, kenapa lari sendirian? Kami mencarimu kemana-mana. Gadis kecil itu hanya mendengus. Aku cuma nolongin anak kecil aneh yang gak bisa senyum. Sementara itu, bocah laki-laki kecil yang masih berdiri di tempatnya hanya menatap punggung gadis itu yang semakin menjauh. Ia menghela napas pelan, lalu tanpa sadar, sebuah senyum tipis muncul di bibirnya. Flashback off. Galena membeku di tempat. Matanya melebar saat potongan-potongan memori itu kembali dengan jelas ke dalam pikirannya. Ia perlahan menoleh ke arah Dava, yang saat ini duduk di sampingnya dengan ekspresi santai. Jangan bilang, anak laki-laki yang diganggu waktu itu. Suaranya sedikit bergetar, mencoba memastikan. Dava menoleh ke arahnya dengan tatapan tenang, lalu mengangguk pelan. Itu aku. Galena menutup mulutnya dengan tangan, terkejut. Serius? Itu kamu? Anak kecil yang gak bisa senyum itu? Dava tersenyum tipis. Iya, itu aku. Galena masih terdiam. Otaknya berusaha memproses semua ini. Aku nyelamatin kamu waktu kecil. Tanyanya masih tidak percaya. Dava mengangguk. Ya, kamu meninju wajah salah satu anak itu, lalu marah-marah karena aku nggak bilang makasih. Galena ternganga. Ih, jadi itu kamu? Ia menepuk dahinya sendiri, masih syok. Pantes aja aku selalu ngerasa familiar sama kamu waktu pertama kali ketemu lagi. Habisnya, kamu nggak berubah sama sekali. Dari dulu udah nyebelin. Dava hanya terkekeh kecil. Dan kamu tetap sama. Pemberani, percaya diri, dan berisik. Galena mendengus kesal. Harusnya kamu bilang dari dulu. Aku kan Jeti lebih cepat sadar. Dava menatapnya, bibirnya melengkung sedikit. Nggak perlu buru-buru. Aku tahu kamu bakal ingat sendiri suatu. Galena semakin penasaran. Kak. Dava akhirnya mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh pipi Galena, ibu jarinya mengusap pelan kulitnya. Bukan dibilang bohong juga. Ujarnya pelan. Galena mengerjapkan matanya, menunggu lanjutan Dava. Dava tersenyum kecil. Setelah bertahun-tahun, waktu itulah pas pertama kali lihat kamu di MOS aku merasa jantungku berdetak lebih cepat lagi. Aku sadar kalau gadis yang selama ini aku cari akhirnya ada di depan aku. Pipi Galena langsung merona, wajahnya menghangat. Ia mengalihkan pandangannya sejenak, berusaha mengendalikan rasa gugupnya. Namun, dengan sedikit keberanian, ia kembali menatap Dava.
Galena menyipitkan matanya, berpura-pura menilai. Dari fisik sih kayaknya nggak banyak berubah, tetap ganteng, walaupun aku cuma samar-samar ingatnya. Dari cara bicara juga tetap datar, tapi sekarang kalau sama aku, kamu nggak sedatar itu. Dava terkekeh kecil, menikmati bagaimana Galena mulai terbawa suasana. Jadi menurutmu aku tetap ganteng? Godanya. Galena mendengus. Itu bukan poin utamanya. Dava hanya tersenyum, tapi tatapannya lembut. Tiba-tiba, Galena menatapnya dengan heran. Dulu kan kamu cuma anak kecil lemah yang gak bisa bela diri, tapi sekarang kok jago banget. Gimana ceritanya? Tanyanya penasaran. Dava menatap Galena dalam-dalam sebelum menjawab. Ini semua berkat kamu. Galena mengerjapkan matanya. Maksudnya? Dava menghela napas pelan, lalu mulai menjelaskan. Setelah kejadian di taman waktu itu, aku selalu datang lagi ke sana. Aku biarin aja dirundung mereka, berharap kamu bakal datang lagi buat nolongin aku. 1 minggu aku biarin mereka ganggu aku. Tapi hasilnya nihil. Kamu nggak muncul juga. Galena terdiam mendengar pengakuan itu, tidak menyangka bahwa anak kecil yang ia selamatkan dulu benar-benar mencarinya. Dan dari situ, lanjut Dava. Aku sadar kalau aku nggak bisa terus berharap ada orang lain yang bakal nolongin aku. Aku harus bisa jaga diri sendiri. Aku mulai belajar bela diri, mulai latihan supaya aku nggak lagi jadi bocah lemah yang bisa ditindas orang lain. Galena menatap Dava dengan kagum. Jeti, karena aku, kamu jadi kayak sekarang. Dava mengangguk. Iya. Kamu yang pertama kali bikin aku sadar kalau aku nggak boleh terus-menerus lemah. Hati Galena terasa hangat mendengar itu. Namun, ia masih penasaran akan satu hal. Tapi, kalau dulu aku nggak muncul lagi, terus kenapa kamu bisa ngenalin aku pas kita ketemu di sekolah? Dava tersenyum tipis. Aku selalu ingat mata kamu dan pipi cabi kamu. Aku nggak akan pernah salah mengenali mata indah ini. Galena langsung merona, merasa wajahnya menghangat. Dava terkekeh sebelum menambahkan. Dan ternyata, sifat barbar kamu masih sama seperti dulu. Itu yang bikin aku makin gemes. Galena terdiam, lalu mendengus pelan. Barbar gimana? Aku itu berani. Bantahnya. Dava tersenyum penuh arti. Tiba-tiba, tanpa peringatan, ia menarik Galena ke pangkuannya, membuat gadis itu tersentak kaget. Kakak, kebiasaan ngagetin. Dava hanya terkekeh sambil menatapnya lekat. Dan kamu tahu, aku bersyukur ternyata takdir kita bisa seindah ini. Aku bisa nikah sama gadis kecil yang dulu nyebelin banget. Mendengar itu, Galena yang tadinya ingin salting justru langsung merengut. Kok nyebelin sih? Dava menahan tawa, lalu mengusap puncak kepala Galena dengan lembut. Bukannya dulu kamu sendiri yang bilang, kalau orangnya ngeselin, bakal dapat jodoh yang ngeselin juga. Mata Galena membulat seketika, wajahnya berubah merah. Ih, kok kamu ingat sampai ke situ? Dava terkekeh kecil. Tentu aja ingat. Waktu itu kamu nyebelin banget, sampai aku heran gimana bisa ada anak kecil yang seberani itu pegang wajah anak laki-laki. Bahkan dengan beraninya kamu narik bibir aku biar senyum. Galena makin malu. Ia merunduk, menyembunyikan wajahnya di dada Dava. Dava tersenyum lembut dan merangkulnya erat. Tapi aku nggak keberatan dapat jodoh yang nyebelin kayak kamu. Galena yang mendengar itu semakin panas wajahnya, tapi ia tetap menyandarkan kepalanya di dada Dava, menikmati detak jantung pria itu yang terasa menenangkan. Setelah beberapa saat dalam keheningan, Galena berbisik pelan. Tapi kan, kamu juga ngeselin. Dava terkekeh kecil. Ya, berarti tebakan kecilmu dulu benar. Kita memang ditakdirkan buat bareng, sesama jodoh ngeselin. Galena tersenyum kecil. Mungkin, benar kata Dava. Takdir mereka memang seindah ini.